Apakah Anda pernah bertanya-tanya apakah buah yang tampaknya tidak berbahaya bisa berbahaya seiring bertambahnya usia? Buah umumnya dianggap sebagai makanan sehat, tetapi beberapa di antaranya bisa berisiko bagi lansia. Baik karena dampaknya terhadap kadar gula darah, pencernaan, atau interaksi dengan obat-obatan, beberapa buah bisa membahayakan kesehatan kita tanpa kita sadari. Dalam video ini, kami akan menunjukkan 7 buah yang harus dihindari oleh orang dewasa yang lebih tua. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda, karena sering direkomendasikan sebagai pilihan sehat, tetapi tergantung pada kebutuhan tubuh Anda. Buah-buah ini bisa memiliki efek negatif. Di akhir video ini, Anda akan lebih memahami buah apa yang sebaiknya dihindari dan bagaimana menghindarinya dapat melindungi kesejahteraan Anda. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena buah terakhir dalam daftar ini adalah yang sering dikonsumsi banyak orang tanpa mengetahui bahaya yang bisa ditimbulkannya. Mari kita mulai. Nomor 1, jeruk bali. Jeruk bali adalah buah yang sangat dikenal, tetapi sering diremehkan dan berbahaya bagi lansia. Meskipun terlihat menyegarkan dan sehat, buah ini memiliki efek serius jika dikombinasikan dengan obat-obatan tertentu. Banyak orang tidak tahu bahwa jeruk bali mengandung senyawa yang mengganggu enzim di hati dan usus yang bertanggung jawab untuk memproses berbagai obat dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan tubuh menyerap obat dalam jumlah berlebihan atau tidak cukup, yang dapat berdampak buruk. Sebagai contoh, jika Anda mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, kolesterol, atau masalah jantung, jeruk bali dapat membuat obat-obatan tersebut tetap berada dalam darah lebih lama, meningkatkan efeknya secara berbahaya. Sebaliknya, beberapa obat bisa menjadi kurang efektif dan gagal menjalankan fungsinya. Ini adalah risiko besar bagi lansia yang secara rutin mengonsumsi obat untuk penyakit kronis. Sesederhana segelas jus jeruk bali di pagi hari dapat mengubah efektivitas pengobatan tanpa Anda sadari. Tidak hanya itu, jeruk bali juga dapat mengganggu obat untuk kecemasan, depresi, bahkan pereda nyeri. Hal ini bisa memicu efek samping yang tidak diinginkan, seperti pusing, gangguan detak jantung, masalah ginjal, atau perdarahan internal. Yang lebih rumit adalah efek ini tidak langsung terlihat, tetapi menumpuk seiring waktu. Anda mungkin tidak langsung merasakan masalah, tetapi dalam beberapa minggu atau bulan, dampaknya terhadap tubuh bisa sangat besar. Sebagai contoh, Henry, yang berusia 72 tahun, berhasil mengontrol tekanan darahnya dengan obat yang diresepkan. Setiap pagi, dia minum segelas jus jeruk bali, mengira itu pilihan yang sehat. Namun, seiring waktu, dia mulai mengalami pusing dan kelemahan otot, gejala yang tidak ia hubungkan dengan jus paginya. Baru saat pemeriksaan tahunan, dokternya menemukan bahwa kadar obat dalam tubuhnya lebih tinggi dari yang diharapkan. Setelah meninjau pola makannya, dia menyadari bahwa jeruk bali adalah penyebabnya. Setelah menghilangkannya dari dietnya, obatnya mulai bekerja dengan benar dan gejalanya menghilang. Jika Anda mengonsumsi obat, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi jeruk bali atau jus jeruk bali. Meskipun tampak tidak berbahaya, kemampuannya dalam mengubah penyerapan obat menjadikannya salah satu buah paling berbahaya bagi lansia. Ada banyak buah lain yang menawarkan manfaat serupa tanpa risiko, jadi sebaiknya pilih alternatif yang lebih aman. Nomor 2, durian. Durian, yang dikenal sebagai raja buah, terkenal karena baunya yang kuat dan teksturnya yang lembut. Meskipun menjadi makanan lezat di banyak wilayah di dunia, orang lanjut usia harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Salah satu risiko utama durian adalah kandungan belerangnya yang tinggi, yang dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk memecah alkohol. Ini sangat berbahaya bagi mereka yang sesekali menikmati minuman beralkohol, karena mengonsumsi durian bersama alkohol dapat menyebabkan mual, pusing, bahkan meningkatkan tekanan darah secara berbahaya. Masalah lain adalah kandungan kalorinya yang tinggi dan lemaknya yang cukup berat. Meskipun lemak sehat penting, lemak yang terkandung dalam durian cukup sulit dicerna,
terutama bagi orang lanjut usia dengan metabolisme yang lebih lambat. Mengonsumsi terlalu banyak durian dalam satu waktu dapat menyebabkan kembung, ketidaknyamanan, atau jantung berdebar. Beberapa orang merasa tubuh mereka menjadi panas atau wajah mereka memerah setelah makan durian, yang disebabkan oleh dampaknya terhadap sirkulasi darah. Bagi mereka yang memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, ini bisa menjadi perhatian serius. Selain itu, durian sangat manis, menjadikannya salah satu buah dengan kadar gula tertinggi. Bagi penderita diabetes atau resistensi insulin, durian dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, yang dapat menyebabkan kelelahan, pusing, dan komplikasi jangka panjang. Berbeda dengan buah lain yang mengandung serat untuk menyeimbangkan penyerapan gula, durian cenderung membuat orang mengonsumsinya secara berlebihan, meningkatkan risiko ketidakseimbangan glukosa. Contohnya adalah Robert, yang pada usia 68 tahun senang mencoba makanan eksotis dan tidak mengetahui risiko durian. Suatu malam, setelah makan dalam jumlah besar, ia merasakan jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya menjadi sangat panas. Beberapa jam kemudian, ia merasa lemas dan lelah, tanpa menyadari bahwa kadar gula darahnya meningkat drastis dan tekanan darahnya naik karena kandungan lemak durian yang tinggi. Saat ia mengunjungi dokternya keesokan harinya, ia terkejut mengetahui bahwa durian telah menyebabkan kombinasi efek berbahaya dalam tubuhnya. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau pencernaan sensitif, yang terbaik adalah menghindari durian sepenuhnya. Ada banyak buah lain yang menyediakan vitamin dan mineral yang sama tanpa risiko tersebut. Meskipun durian bisa menjadi makanan lezat bagi sebagian orang lanjut usia sebaiknya berpikir 2 kali sebelum menikmatinya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa tips ini bermanfaat, tulislah angka 2 di kolom komentar untuk memberitahu kami bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten informatif dan inspiratif. Sekarang, kita lanjut ke nomor 3, belimbing. Belimbing sering dikagumi karena bentuknya yang unik, rasanya yang segar, dan warnanya yang kuning cerah. Ini mungkin tampak seperti tambahan yang tidak berbahaya dalam pola makan Anda, tetapi bagi orang lanjut usia, terutama mereka yang memiliki masalah ginjal, buah ini bisa sangat berbahaya. Yang membuat belimbing berisiko adalah senyawa yang dikandungnya yang disebut neurotoksin. Pada individu yang sehat, ginjal dapat menyaring racun ini tanpa masalah. Namun, pada orang lanjut usia dengan fungsi ginjal yang melemah, racun ini dapat menumpuk dalam aliran darah dan menyebabkan efek neurologi serius, seperti kebingungan, pusing, kejang otot, dan dalam kasus ekstrim, kejang atau bahkan koma. Bahaya keracunan belimbing adalah bahwa tidak diperlukan jumlah yang besar untuk memicu reaksi. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa bahkan setengah buah belimbing bisa cukup untuk menyebabkan masalah pada penderita penyakit ginjal. Berbeda dengan alergi makanan yang gejalanya muncul segera, efek toksik belimbing dapat berkembang secara perlahan, sehingga lebih sulit untuk mengenali hubungan antara keduanya. Banyak orang lanjut usia hanya menyadari bahayanya setelah mengalami gejala aneh yang tampaknya muncul tanpa alasan. Ambil contoh George. Pada usia 74 tahun, ia mengelola kesehatannya dengan baik meskipun memiliki penyakit ginjal ringan. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencoba belimbing setelah melihatnya di toko lokal. Beberapa jam kemudian, ia mulai merasa pusing dan bingung, kesulitan mengingat detail sederhana. Keesokan paginya, ia mengalami kesulitan menjaga keseimbangan dan mengalami tremor ringan di tangannya. Tanpa curiga bahwa buah ini adalah penyebabnya, ia terus mengonsumsi belimbing sepanjang minggu dan gejalanya semakin buruk. Baru setelah ia mengunjungi dokternya, ia mengetahui bahwa ginjalnya tidak mampu menyaring racun dari buah tersebut yang menyebabkan masalah neurologisnya. Setelah berhenti mengonsumsi belimbing, gejalanya perlahan menghilang.
Bahkan jika Anda belum pernah mengalami masalah ginjal, penuaan secara alami membuat ginjal kurang efisien dalam menyaring racun. Oleh karena itu, orang lanjut usia sebaiknya menghindari belimbing sepenuhnya. Jika Anda memiliki penyakit ginjal atau fungsi ginjal yang menurun, meskipun ringan, mengonsumsi belimbing bisa sangat berisiko. Cara terbaik untuk tetap aman adalah memilih buah yang tidak memiliki bahaya tersembunyi seperti ini. Selalu lebih baik berhati-hati daripada mengambil risiko yang tidak perlu bagi kesehatan Anda. Nomor 4. Sirsak. Sirsak, yang juga dikenal sebagai buah krim, sering dipuji karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis tropis. Banyak orang menikmatinya, tetapi yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa buah ini mengandung bahaya tersembunyi, terutama bagi orang lanjut usia. Meskipun daging buahnya aman dikonsumsi dalam jumlah sedang, biji, kulit, dan bahkan daunnya mengandung racun alami yang dapat berdampak negatif pada sistem saraf. Racun ini, yang dikenal sebagai anonin, telah dikaitkan dengan penyakit neurodegeneratif dan, dalam jumlah besar, dapat menyebabkan kerusakan saraf, gangguan gerakan, serta masalah kognitif dalam jangka panjang. Salah satu risiko terbesar dari sirsak adalah bahwa bijinya mudah tertelan secara tidak sengaja. Berbeda dengan buah lain yang bijinya besar dan mudah dipisahkan, biji sirsak bercampur dengan dagingnya yang lembut, sehingga memungkinkan untuk dikonsumsi tanpa disadari. Bahkan sedikit biji yang tergiling bisa melepaskan senyawa beracun yang memengaruhi otak dan sistem saraf. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi orang lanjut usia, karena kemampuan tubuh untuk memproses dan mengeluarkan racun menurun seiring bertambahnya usia. Paparan berulang terhadap senyawa ini dapat meningkatkan risiko masalah neurologis, termasuk gejala yang mirip dengan penyakit Parkinson. Tetapi risikonya tidak berhenti di situ. Beberapa orang mengalami gejala ringan seperti pusing, mengantuk, atau bahkan mati rasa pada anggota tubuh mereka setelah mengonsumsi sirsak dalam jumlah besar. Yang lain melaporkan rasa logam yang menetap di mulut, yang merupakan tanda bahwa sistem saraf mereka bereaksi terhadap senyawa beracun dalam buah ini. Senyawa alami dalam buah dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan otak yang tidak boleh diabaikan. Banyak orang lanjut usia bekerja keras untuk menjaga fungsi kognitif mereka seiring bertambahnya usia dan menghindari makanan yang dapat memberikan stres yang tidak perlu pada sistem saraf adalah cara sederhana untuk melindungi kesehatan otak dalam jangka panjang. Ambil contoh Leonard. Pada usia 70 tahun, ia selalu suka berpetualang dengan makanan dan menikmati mencoba buah-buahan eksotis. Ia mulai mengonsumsi cherimoya secara teratur sebagai makanan penutup beberapa kali seminggu. Seiring waktu, ia menyadari bahwa ia merasa lebih lelah dari biasanya dan terkadang tangannya terasa lebih lemah saat melakukan tugas-tugas sederhana. Baru setelah dokternya menyebutkan kemungkinan efek neurotoksik dari beberapa buah tropis, Leonard mulai menyadari hubungan tersebut. Setelah menghilangkan cherimoya dari pola makannya, ia perlahan mulai merasakan peningkatan dalam tingkat energi dan koordinasinya. Jika Anda menyukai buah-buahan tropis, ada banyak alternatif yang lebih aman yang tidak memiliki risiko yang terkait dengan cherimoya, seperti pisang, mangga, dan pir, yang menawarkan rasa serupa tanpa kekhawatiran tentang neurotoksin berbahaya. Dalam hal kesehatan otak dan sistem saraf jangka panjang, lebih baik berhati-hati. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa tips ini bermanfaat, silakan komentar angka 4 di bawah untuk memberitahu kami bahwa Anda ada di sini. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten informatif dan inspiratif. Sekarang, lanjut ke nomor 5, pepaya mentah. Pepaya dianggap sebagai superfood karena manfaatnya bagi pencernaan. Tetapi ketika belum matang, pepaya bisa sangat berisiko, terutama bagi orang lanjut usia. Masalahnya terletak pada tingginya konsentrasi senyawa lateks yang terdapat dalam pepaya hijau. Lateks ini, yang secara alami terdapat dalam buah,
dapat menyebabkan reaksi alergi, gangguan pencernaan, dan bahkan iritasi pada kerongkongan serta selaput lendir lambung. Beberapa orang mungkin hanya mengalami ketidaknyamanan ringan, sementara yang lain, terutama mereka dengan sistem pencernaan yang sensitif, bisa mengalami kembung parah, kram, dan mual. Salah satu masalah terbesar bagi orang lanjut usia adalah bagaimana pepaya hijau memengaruhi saluran pencernaan. Seiring bertambahnya usia, lapisan lambung menjadi lebih sensitif dan rentan terhadap iritasi. Enzim dalam pepaya hijau, terutama papain, bisa agresif terhadap lambung, menyebabkan asam lambung naik atau bahkan memperburuk kondisi pencernaan yang sudah ada. Jika Anda menderita gastritis, tukak lambung, atau jenis sensitivitas asam apapun, pepaya mentah bisa memperparah masalah ini, membuat pengelolaan gejala semakin sulit. Namun, risiko tidak berhenti di situ. Alergi lateks lebih umum daripada yang disadari banyak orang, dan banyak individu bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki sensitivitas sampai mereka mengalami reaksi. Gejala dapat bervariasi dari gatal ringan di mulut dan tenggorokan hingga pembengkakan parah dan kesulitan bernapas. Eleanor, 76 tahun, selalu berusaha makan dengan sehat. Dia pernah membaca tentang manfaat pepaya dan memutuskan untuk mulai mengonsumsinya secara rutin. Suatu hari, dia membeli pepaya yang belum sepenuhnya matang dan membuatnya menjadi smoothie. Dalam waktu 1 jam, dia merasakan sensasi terbakar di tenggorokan dan sesak di dada. Dia tidak langsung menyadari bahwa pepaya hijau adalah penyebabnya, tetapi setelah mengalami gejala serupa pada kesempatan lain, akhirnya dia menyadari hubungan tersebut. Dokternya kemudian mengonfirmasi bahwa dia memiliki alergi ringan terhadap lateks, yang menjelaskan reaksinya. Bahkan jika Anda tidak memiliki alergi, pepaya hijau tetap bisa sulit bagi sistem pencernaan. Sebaliknya, pepaya yang benar-benar matang memiliki kadar lateks yang jauh lebih rendah dan umumnya aman untuk dikonsumsi. Jika Anda menyukai pepaya, pastikan selalu bahwa buahnya sudah matang sempurna sebelum dimakan, dan hindari pepaya hijau kecuali Anda yakin itu tidak akan menyebabkan masalah. Ada banyak buah lain yang lembut dan ramah pencernaan yang memberikan manfaat serupa tanpa risiko. Nomor 6 adalah aki. Aki adalah buah tropis yang banyak dikonsumsi di beberapa bagian dunia. Tetapi bagi orang lanjut usia, buah ini bisa menjadi salah satu yang paling berbahaya untuk dimakan. Masalah utama dengan aki terletak pada toksin alaminya, yaitu hipogliksin. Ketika buah belum matang dengan sempurna, kadar hipogliksin tetap sangat tinggi, membuatnya sangat beracun bagi tubuh manusia. Mengonsumsi aki yang belum matang dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai penyakit muntah Jamaika, yang ditandai dengan mual parah, muntah, kelemahan, dan dalam kasus ekstrim, penurunan drastis kadar gula darah. Bagi orang lanjut usia, yang tubuhnya mungkin sudah kesulitan dalam mengatur kadar gula darah, risiko ini bisa lebih tinggi. Yang membuat aki semakin berbahaya adalah gejalanya tidak selalu muncul segera. Beberapa orang memakannya dan merasa baik-baik saja selama beberapa jam, hanya untuk tiba-tiba mengalami kram perut, berkeringat, dan pusing. Jika tidak segera ditangani, reaksi ini dapat berkembang menjadi kejang, koma, atau bahkan kematian. Karena itu, banyak negara memiliki regulasi ketat terkait penjualan aki untuk mencegah kasus keracunan yang tidak disengaja. Namun, di beberapa daerah, aki segar masih tersedia, dan orang yang tidak menyadari risikonya bisa mengonsumsinya dalam keadaan masih beracun. Kekhawatiran terbesar bagi orang lanjut usia adalah bagaimana aki memengaruhi kadar gula darah. Hipogliksin menghambat kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa, yang dapat menyebabkan penurunan gula darah yang berbahaya. Ini sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang sudah mengelola diabetes atau kondisi metabolik lainnya. Bahkan bagi orang yang tidak menderita diabetes, penurunan gula darah yang ekstrim akibat aki dapat menyebabkan kebingungan, hilangnya koordinasi, dan pingsan, gejala yang bisa sangat berbahaya bagi orang lanjut usia. Jika dia mengonsumsi lebih banyak, konsekuensinya bisa lebih buruk.
Bagi orang lanjut usia, pilihan terbaik adalah menghindari aki sama sekali, kecuali jika telah dipersiapkan dengan benar oleh sumber yang terpercaya. Bahkan ketika sudah matang sempurna, beberapa orang masih mengalami gejala ringan, menjadikannya risiko yang tidak perlu. Ada banyak buah tropis lain yang menawarkan rasa dan nutrisi serupa tanpa bahaya keracunan hipogliksin. Dalam hal melindungi kesehatan Anda, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa tips ini bermanfaat, silakan komentar angka 6 di bawah untuk memberitahu kami bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sangat menyarankan Anda untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru dari kami. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 7, leci. Leci adalah buah yang lezat dan menyegarkan yang dinikmati banyak orang. Namun, bagi lansia, buah ini membawa bahaya tersembunyi yang jarang disadari. Meskipun leci kaya akan vitamin dan antioksidan, buah ini dikaitkan dengan penurunan gula darah yang tiba-tiba, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong. Efek ini disebabkan oleh senyawa dalam leci yang mengganggu kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa, menjadikannya sangat berisiko bagi lansia yang sudah mengalami kesulitan dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil. Salah satu kekhawatiran utama terkait leci adalah hubungannya dengan kasus hipoglikemia yang tidak terduga. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi leci dalam jumlah besar tanpa makan makanan yang cukup sebelumnya dapat menyebabkan penurunan drastis kadar gula darah yang mengakibatkan pusing, kebingungan, dan dalam kasus yang parah, kehilangan kesadaran. Bagi lansia, hal ini sangat berbahaya karena kadar gula darah yang rendah dapat meningkatkan risiko jatuh, disorientasi, dan komplikasi lainnya. Mereka yang menggunakan obat diabetes atau insulin berisiko lebih tinggi karena kombinasi leci dengan pengobatan ini dapat menyebabkan kadar glukosa turun ke tingkat yang berbahaya. Masalah lainnya adalah leci mengandung racun alami yang dapat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Meskipun kebanyakan orang dapat mentoleransi leci dalam jumlah sedang, mengonsumsi terlalu banyak, terutama saat belum makan dengan baik, dapat membebani hati dan mengganggu regulasi gula darah. Karena itu, ada laporan tentang wabah penyakit mendadak yang berkaitan dengan konsumsi leci, terutama di kalangan anak-anak dan lansia. Efeknya tidak selalu langsung terlihat, sehingga sulit mengenali leci sebagai penyebabnya. Ambil contoh Margaret, seorang wanita berusia 72 tahun yang suka menikmati buah segar sebagai camilan pagi. Suatu hari, ia makan semangkuk leci sebelum sarapan, mengira itu adalah cara sehat untuk memulai hari. Beberapa jam kemudian, ia merasa gemetar, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Awalnya, ia mengira hanya merasa lelah, tetapi setelah mengalami kejadian serupa minggu berikutnya, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokternya. Saat itulah ia mengetahui bahwa leci dapat mengganggu stabilitas kadar gula darahnya, terutama jika dikonsumsi tanpa makanan lain. Setelah menyesuaikan pola makannya dan menghindari makan leci saat perut kosong, masalah tersebut pun hilang. Bagi lansia, cara paling aman untuk menikmati leci adalah dengan mengonsumsinya dalam jumlah sedang dan tidak dalam keadaan perut kosong. Jika Anda memiliki diabetes atau sensitif terhadap gula darah, sebaiknya hindari leci sepenuhnya. Masih banyak buah lain yang menawarkan manfaat serupa tanpa risiko ketidakseimbangan gula darah. Kesadaran akan makanan yang dikonsumsi dan waktu mengonsumsinya dapat membuat perbedaan besar dalam menjaga energi tetap stabil dan melindungi kesehatan secara keseluruhan. Refleksi akhir. Setelah menonton video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 7 buah yang telah kita bahas. Mungkin beberapa di antaranya mengejutkan Anda, terutama jika selama ini dianggap sebagai pilihan sehat. Namun, seperti yang telah kita lihat, bahkan makanan alami pun bisa memiliki risiko tersembunyi, terutama seiring bertambahnya usia. Kuncinya bukanlah takut pada buah,
tetapi lebih pada kesadaran tentang bagaimana makanan tertentu berinteraksi dengan tubuh, obat-obatan, dan kesehatan secara keseluruhan. Mengetahui buah mana yang perlu dihindari atau dikonsumsi dengan moderasi dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dan melindungi diri dari komplikasi kesehatan yang tidak terduga. Dari semua buah yang dibahas, mana yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda mengalami efek samping setelah mengonsumsinya? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Pengalaman Anda mungkin bisa membantu orang lain yang belum menyadari risiko ini. Pada akhirnya, menjaga kesehatan yang baik bukan hanya tentang makan makanan yang benar, tetapi juga menghindari yang salah. Dengan tetap terinformasi dan membuat keputusan makan yang cerdas, Anda mengambil langkah penting untuk melindungi kesejahteraan Anda. Dan ingat, jika Anda ragu tentang bagaimana suatu makanan dapat memengaruhi Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Kesehatan Anda selalu menjadi prioritas utama. Terima kasih telah menemani kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan sesuatu yang Anda pelajari hari ini serta bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam kehidupan Anda. Pendapat Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menyukai video ini dan merasa bermanfaat, silakan klik tombol suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram, kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak, ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu. Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan, kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik,
yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot. Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya, dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot, memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya, serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega-3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat, dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya. Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang, memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein, dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama. Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan. Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh, sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah,
menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif. Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot, memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sports Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 7. Kacang merah dan lentil, protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot, sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas. 8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat. Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya salah satu pilihan protein nabati terbaik bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan otot dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Berbeda dengan banyak jenis biji-bijian lainnya, quinoa memiliki profil protein yang sangat mirip dengan daging dan telur, menjadikannya pengganti yang sangat baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani tanpa mengorbankan kesehatan otot. Kandungan asam aminonya membantu dalam pemulihan dan regenerasi otot, memastikan kaki tetap kuat dan siap untuk berbagai aktivitas. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, quinoa juga merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral esensial untuk oksigenasi otot. Zat besi berperan dalam membantu transportasi oksigen melalui darah,
memastikan otot menerima nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Si merasakan kaki Anda berat, lelah, atau kurang bertenaga, itu bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Mengonsumsi quinoa dalam pola makan Anda dapat membantu mengatasi masalah ini. Manfaat luar biasa lainnya dari quinoa adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral esensial untuk mencegah kram, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan performa fisik. Selain itu, magnesium berperan dalam produksi ATP, sumber energi utama bagi sel-sel otot, sehingga memastikan kaki Anda tetap kuat dan bertenaga sepanjang hari. Quinoa juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini berarti quinoa memberikan energi secara seimbang, mencegah lonjakan dan penurunan drastis yang dapat memengaruhi kinerja fisik. Selain itu, sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah, quinoa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi konsumsi makanan olahan yang dapat melemahkan otot dan sendi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi quinoa terhadap kesehatan otot dan metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan quinoa dalam pola makan secara signifikan meningkatkan massa otot, fungsi metabolik, dan daya tahan, menegaskan perannya sebagai superfood untuk kesehatan dan mobilitas otot. Alpukat, lemak sehat dan kekuatan otot. Alpukat adalah salah satu makanan paling bergizi yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kaki tetap kuat dan otot tetap sehat. Alpukat kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan, yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan, kalium sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kram. Yang tidak banyak orang tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang, sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyeimbangkan elektrolit dan mencegah kelelahan otot. Selain itu, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, mirip dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting bagi otot dan tulang. Apa artinya ini? Lebih sedikit nyeri otot, pemulihan yang lebih baik setelah berolahraga, dan daya tahan kaki yang lebih tinggi sepanjang hari. Tak hanya itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E dan antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otot sebelum waktunya. Jika Anda rutin berolahraga atau ingin menjaga kesehatan kaki dalam jangka panjang, mengonsumsi makanan kaya antioksidan adalah strategi yang baik untuk mencegah penuaan sel dan meningkatkan regenerasi otot. Sebagai tambahan, alpukat juga merupakan sumber energi yang luar biasa berkat kombinasi lemak sehat dan seratnya. Ini memungkinkan Anda tetap aktif lebih lama tanpa mengalami penurunan energi secara tiba-tiba. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara cepat, lemak sehat dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Ini berarti Anda akan merasa bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan mendadak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi alpukat terhadap kesehatan otot dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas, menegaskan pentingnya memasukkan makanan ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan dan performa fisik. Kacang kenari dan almond, energi dan kekuatan untuk kaki Anda. Jika Anda ingin memperkuat kaki, meningkatkan energi, dan menghindari kelelahan otot, Anda tidak boleh mengabaikan kekuatan kacang kenari dan almond. Kacang-kacangan ini adalah sumber nutrisi esensial yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan menjaga mobilitas sendi. Salah satu manfaat utama kacang kenari dan almond adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Jika Anda sering mengalami kram atau merasa kaki mudah lelah, kemungkinan besar Anda mengalami kekurangan magnesium. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat membantu mencegah kejang otot dan meningkatkan daya tahan fisik, membuat kaki lebih kuat dan lincah. Selain magnesium, kacang kenari dan almond juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan omega 6, yang berkontribusi dalam mengurangi peradangan di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita nyeri sendi atau kondisi seperti artritis.
Lemak sehat ini juga membantu melumasi sendi, memastikan mobilitas yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Keunggulan lain dari kacang kenari dan almond adalah kandungan protein nabati dan seratnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan massa otot, sementara serat membantu mengatur kadar gula darah, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sepanjang hari. Ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk bergerak, memperkuat kaki, dan menjalani gaya hidup aktif tanpa merasa kelelahan terus-menerus. Pendapat Anda sangat berharga. Itulah akhir dari video hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin tahu, apakah Anda sudah mengetahui semua manfaat ini? Berapa banyak dari 10 makanan ini yang sudah Anda konsumsi setiap hari? Apakah ada fakta yang mengejutkan Anda? Ingat, menjaga kesehatan otot sangat penting untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Jadi, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apa pendapat Anda tentang konten ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips dan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.